13 dari atas. Fasal perihal membasuhkan barang yang kena najis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal perihal masalah membasuhkan atau menghilangkan barang yang kena najis. Maknanya barang bisa anggota tubuh, bisa anggota tubuh, bisa juga di luar anggota tubuh. Kalau di luar anggota tubuh berarti bilang lantai itu barang. Barang yang kena najis bermula jikalau najis yang mughalladh. Ini najis yang paling berat. Najis mughalladh, yaitu seperti hewan yang namanya anjing dan hewan yang namanya babi. Maka wajib serta, yaitu membasuhkannya 7 kali. 7 kali basuh kalau kena hewan tersebut atau barang-barang yang berkaitan dengan hewan tersebut. Yang berkaitan berarti kotorannya, kotoran bubuk ada di jalanan, kita tahu rupanya itu, ya tahu apa bentuk kotorannya, warnanya apa, kita injek kotoran bubuk. Sama juga berkaitan dengan 7 kali dibasuh dengan air yang suci menyucikan, dan yang sekalinya itu dengan campur tanah, atau lumpur. Di lumpur tersebut ya lumpur yang murni dari tanah, bukan lumpur yang kecampur lumut atau lumpur yang kecampur pasir, bukan. Lumpur jenisnya macam-macam bentuknya. Ada lumpur yang kecampur pasir, pasir halus. Ada lumpur yang kecampur dengan lumut. Ini yang dimaksud lumpur tersebut untuk membasuh najis mughalladh, lumpur yang murni dari unsur tanah. Biasanya adanya di pinggiran sawah. Di pinggiran sawah. Kalau di got-got, got tersebut udah dibikin permanen, dicor, dipasang biubit, ada lumpurnya. Itu kayaknya secara akal lumpur tersebut campuran pasir, ya, atau campuran lumut. Kagak sah itu, nggak sah dipakai untuk menghilangkan najis mughalladh. Yang suci berarti lumpurnya harus suci, berarti di pinggiran sawah suci. Susah sekarang ya. Yang suci, jangan ada najisnya. Kalau di got kan najis, airnya ada najis, bagaimana lumpurnya itu lebih najis, bilangnya najis. Airnya itu najis, air solokan, air got kebetulan ada lumpurnya, itu lumpurnya najis, nggak bisa dipakai. Sesudahnya hilang rasanya dan baunya dan rupanya, berarti kita guyur dulu. Kita guyur, kebetulan yang kena bagian betis, seumpama ya, kena buntut daripada hewan yang bernama anjing. Buntut tersebut keadaan basah,
kaki kita bagian betis seumpama basah, salah satu ada yang basah, ya maka hukumnya najis, hukumnya najis, harus dilamin karena buntut hewan yang bernama anjing. Kalau babi kayaknya kagak ada, ya di daerah sekitar sini Bekasi jarang, ya kecuali di daerah Bali. Daerah Bali itu yang namanya babi seperti kucing, seperti ayam kampung diumbar pada main ke pinggiran musola di daerah Bali. Karena dulu saya sering ke daerah sana ya, daerah Lombok, nyebrang dari Bali itu udah pulau Lombok. Itu saya lihat babi udah seperti kucing, udah seperti ayam negeri, ayam kampung yang diubah. Kalau tadi bisa, makanya kalau ke warung di daerah sana perlu hati-hati. Kan kalau di daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya kayaknya nggak ada yang diubah, nggak ada yang diubah. Kalau guguk kayaknya banyak, anjing mungkin banyak ada. Kalau babi kayaknya nggak ada. Hukumnya najis paling berat. Harus bersihinnya cara begitu. Ya, kita punya betis kena buntut anjing, kita lihat berbekas apa kagak. Kalau berbekas berarti najis, kalau kagak berbekas berarti kagak. Hukum najis sama seperti hukum listrik. Setiap yang basah nyamber, setiap yang basah nyamber, sama. Kalau kering kagak. Kita dihendus seumpama kita main ke rumah kawan seumpamanya, ya seumpama andai kata main ke rumah kawan, tiba-tiba kawan tersebut miara gurut, miara anjing kecil, kita dihendus, kaki kita dihendus atau telapak tangan dihendus, kita lihat yang bekas dihendus berbekas apa kagak. Kalau berbekas najis, kalau nggak berbekas berarti kagak. Karena najis sifatnya yang kelihatan ya, najis sifatnya yang kelihatan, najis ainiyah namanya. Najis berat yang ainiyah yang kelihatan berbekas biasanya kan basah. Minta maaf bagian hidung mulut anjing, guguk biasanya agak lendir-lendiran itu basah. Biasanya kalau barang basah berbekas ada bentuknya kelihatan. Itu campurannya dengan lumpur. Di saat udah hilang tiga-tiganya rupanya, baunya, rasanya, itu kita basuh yang kelima kali, basuh yang keenam kali dengan campuran tanah atau lumpur yang murni dari tanah. Habis itu baru kita bilas yang ke-7 kali dengan air yang bersih, kita bilas terakhir, udah suci. Itu untuk umat Nabi Muhammad dapat keringanan. Kalau umat-umat yang dahulu nggak bisa, umat-umat yang dahulu nggak bisa, apalagi najis yang berat, najis yang ringan nggak bisa dihilangin kecuali dengan cara satu dikelet sama pedang. Dia punya kulit, dia punya daging dilep sama pedang. Itu umat-umat yang terdahulu nggak bisa untuk menghilangkan najis. Makanya umat-umat nabi-nabi yang terdahulu badannya pada gompal, minta maaf, mukanya pada gompal karena bekas keselan pedang. Karena najis dikeset, kulitnya juga nggak bisa dicuci. Kalau umat Nabi Muhammad ada keringanan di segi fikih ya. Makanya ilmu fikih itu wajib dituntut, dipelajari untuk kita sehari-hari. Adapun
pun lain najis. Ini beda, jadi lain. Bukannya najis mudoror. Maka jikalau ainiyah, jikalau najis itu ainiyah, najis ainiyah itu yang berbentuk, yang berubah dan yang ada baunya ada, atau rupanya ada, atau rasanya ada, itu ainiyah namanya. Yaitu najis yang ada rupanya atau rasanya atau baunya, maka wajib dibasuh hingga hilang tiga-tiganya, rupanya, baunya, rasanya dibasuh, bersihin dulu. Adapun jikalau najis hukmiyah, najis ada dua jenis, ada ainiyah, ada hukmiyah, yaitu bekas najis. Ini bekas ya, bekas najis yang tidak lagi ada rupanya atau rasanya atau baunya, maka memadai hukumnya disebut membasuhnya dengan menyiram air padanya sekali saja. Tidak guyur dari air, biar itu air mengalir, diguyur, dialirin. Kita sama saudara bawa anak kecil, kebetulan anak tersebut pipis, kan najis sama orang rumah dijemur. Di saat dijemur kering, habis kering diangkat, udah nggak terbentuk. Najisnya nggak ada, nggak kelihatan, baunya nggak ada, bau pesingnya nggak ada. Ya, rupanya ada, itu ngebersihinnya gampang, cukup diguyur sama air sekali saja, biar airnya berjalan, diguyur, jangan dicuci, diguyur sama dicuci beda pengertian. Kalau diguyur minta maaf, ini ikan di atas, kita guyur dari atas. Air kan ngalir biasa sampai bawah, di bawah aja kita kasih tapakan, ya jongkok apa namanya, yang makan kecil kita kasih tapakan di bawah, kita guyur dari atas, dia ngalir, biar najisnya berjalan ngalir, gitu pasti ke situ ya, diguyur, biar najis berjalan, suci, bukannya disikat-sikat. Kalau disikat-sikat, najisnya tambah bleber, benari, diguyur. Nyilangin najis dengan cara diguyur, biar airnya berjalan ke bawah. Kalau yang sifatnya kayak busa gitu repot juga ya. Kayak busa, iya. gampang sama begitu. Habis diguyur diperes, guyur lagi peres. Nah, kalau nggak diperes kan dia nggak bisa keluar, karena dia nyimpen air. Kalau busa itu nyimpen air, ya diperes. Beda sama tikar model dulu, tikar pandan atau tikar plastik itu halus berjalan ke air. Yaitu karena air itu berjalan pada tempat najis itu adanya, biar airnya berjalan. Yang kena bagian tengah nih najisnya kena, diguyur dari atas, biar berjalan. Udah sekali guyur cukup, yang penting airnya berjalan, diguyur cukup gitu sekali saja.